Salam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Maristorus dan juga Pendeta David Panjaitan. Kita kembali untuk mempelajari firman Tuhan dalam tema besar yaitu pelajaran iman dari Yosua. Kita sekarang belajar pelajaran yang kedua, judulnya dikejutkan oleh anugerah. Pelajaran minggu lalu kita melihat pemilihan penunjukan langsung dari Tuhan menggantikan Musa, yaitu Yosua sebagai abdi Musa. Tuhan mengulang-ulangi kembali untuk meyakinkan dan menguatkan Yosua untuk meneruskan kepemimpinan yang telah dimulai oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk melewati satu tantangan lagi, yaitu melewati sungai Yordan agar mereka tiba di negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana anugerah dari Allah dicurahkan kepada bangsa Israel atas kegagalan mereka yang telah memberontak kepada Allah. Mari kita melihat apa tindakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka dan apa pelajaran yang boleh kita ambil sebagai praktis untuk dalam kehidupan kita setiap hari. Pelajaran ini akan dijelaskan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, terima kasih Pendeta Marupama dan juga pemirsa di mana berada. Kita akan membahas pelajaran sahabat kedua ya, sahabat kedua yang judulnya adalah dikejutkan oleh anugerah. Karena saya bertanya siapa sih yang terkejut itu siapa melihat anugerah ini kan gitu. Oke, teman-teman multimedia mungkin boleh membantu untuk menampilkan ya PowerPoint yang saya buat ya sekedar membantulah konklusi atau langkah dari apa yang kita pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saya akan keluar dulu sedikit karena ada hal yang terlewatkan tadi. Oke, dikejutkan oleh anugerah. Sahabat kedua, kuartal atau triwulan yang keempat tahun 2025. Ya. Nah, ayat intinya adalah ini diambil dari Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, kalau kita melihat ayat ini adalah kumpulan pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11. Lalu Ibrani pasal 11 itu membicarakan tentang iman. Ya. Lalu muncullah pahlawan-pahlawan iman. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa salah satu pahlawan iman itu adalah Rahab. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa Rahab seorang perempuan yang ada di sana untuk melindungi pengintai-pengintai itu dia mengucapkan kata-kata yang tidak sebenarnya itu terjadi atau bahasa sederhananya apa? Adalah dusta. Nah, yang menarik di sini adalah karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi memang orang sering fokus kepada bohongnya, tapi lupa bahwa ada hal yang baik yang dilakukan oleh siapa? Rahab. Oleh Rahab. Apa itu hal yang baik? Dia menyambut pengintai itu dengan baik. Kenapa dia sambut dengan baik? Karena Rahab tahu bahwa pengintai-pengintai itu adalah utusan daripada siapa? Daripada Tuhannya orang Israel. Itu poin pertama yang boleh saya sampaikan untuk pelajaran sekolah sahabat yang kedua ini. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, sebelum ke sini saya lupa masukkan di sini definisi daripada apa? Anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa ada usaha kita. Itu apa arti daripada
anugerah. Oke. Kembali, anugerah adalah kebaikan, karunia atau pemberian istimewa yang datang dari Allah atau seseorang secara apa? Cuma-cuma. Dalam pengertian rohani, menurut Alkitab, anugerah Allah adalah kasih karunia-Nya yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih-Nya. Itu adalah apa? Anugerah. Nah, kalau saya melihat pelajaran sahabat kita, anugerah itu adalah kesempatan kedua. Bahkan lebih dari itu. Ada kesempatan itu lebih dari 2 kali. Contohnya begini. Seseorang melakukan kesalahan, seharusnya orang itu dapat hukuman. Dan salah satu hukumannya adalah dia tidak dipercaya untuk melakukan itu lagi. Atau dia tidak diberi kepercayaan untuk duduk di posisi itu lagi. Tetapi karena pimpinannya itu mempunyai kasih, maka dia diberi kesempatan kedua. Bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu berbuat baik, bukan karena orang itu berbuat sesuatu, bukan. Tapi karena pimpinannya baik, bukan karena orang itu. Nah, kembali kepada ini, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, tanpa usaha kita. Kenapa itu terjadi? Oleh karena Allah itu adalah kasih. Lalu pengertian yang kedua, anugerah itu adalah kesempatan yang kedua, second chance. Ya, yang seharusnya dia tidak bisa lakukan itu lagi, tetapi Tuhan atau pimpinannya memberi kesempatan. Nah, dalam cerita ini, pertama yang dibicarakan adalah Rahab. Betul, memang Rahab itu menggunakan cara yang dia mengerti untuk menyelamatkan pengintai itu. Yang dia mengerti itu adalah dengan cara berbohong. Tetapi ada satu keyakinan yang kecil menurut sahabat kita di hati Rahab, bahwa utusan ini adalah memang utusan dari Allahnya orang Israel. Dengan pengertian bahwa Rahab juga mempercayai Allahnya orang Israel, sama seperti orang Israel itu. Itulah iman yang muncul di hati siapa? Di hati Rahab. Jadi dia ada iman kecil. Apa iman kecil itu? Percaya kepada Allah Israel. Sehingga Tuhan memberikan kepada dia kesempatan kedua. Untuk apa? Untuk mengekspresikan imannya. Karena kalau kita lihat, ya kalau kita kupas lebih jauh peristiwa yang terjadi itu, mana lebih dulu terjadi bohongnya atau percayanya? Percaya, lalu dia lakukan itu. Pada waktu dia melakukan bohongnya itu kan dia hanya itu yang dia tahu gitu. Hanya itu yang dia tahu. Nah, kepercayaannya itu apa? Terus berlangsung. Inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai anugerah yang didapatkan oleh siapa? Oleh Rahab. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita membandingkan dengan Gibeon. Dengan apa? Dengan Gibeon. Kalau saya tidak salah Gibeon, benar ya. Nah, Gibeon tahu, orang-orang Gibeon tahu bahwa ini satu kelompok orang yang berbahaya ini. Nah, dari situ mereka juga mengakui bahwa orang Israel yang dipimpin oleh Allahnya orang Israel itu sesuatu yang menakutkan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Gibeon? Nah, di sini perbedaannya. Mereka berpura-pura, berbohong, ya kan mereka berbohong. Mereka bilang, kami datang dari jauh, kami bawa roti awalnya hangat lah ya. Sekarang sudah menjadi dingin, minum yang tadinya banyak, sudah berkurang, tempat air minum yang tadinya bagus sudah mulai lapuk dan sebagainya. Kan sama. Rahab berbohong untuk menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan pengintai.
Gibeon, orang-orang Gibeon berbohong untuk menyelamatkan diri mereka. Kenapa? Karena mereka ada rasa takut. Mereka ada rasa apa? Rasa takut, sehingga mereka lakukan itu. Nah, yang terjadi waktu itu adalah orang Israel mengadakan perjanjian sama mereka. Oke, kalau begitu kita berjanjilah untuk tidak mengganggu orang ini. Setelah itu terjadi, baru orang Gibeon apa? Membuka dirinya. Jadi Rahab yang dia tahu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan para pengintai itu, dia berbohong. Ya. Tapi berbohongnya dia itu karena dia yakin. Dia mempunyai iman kepada siapa? Kepada Allah orang Israel. Sementara orang-orang Gibeon, mereka mengakui bahwa ini rombongan orang hebat ini. Bagaimana caranya biar kami selamat? Mari kita lakukan secara politik. Berbohong, setelah ada perjanjian itu, lalu mereka membuka apa? Membuka diri. Kenapa? Poin yang kedua dari peristiwa ini, Rahab setelah peristiwa ini dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Makanya ada kesempatan kedua itu kan. Lalu Gibeon, orang-orang Gibeon, setelah mendapatkan perjanjian itu kan kehidupan mereka sama aja. Mengelabui kan istilahnya apa? Mengelabui. Nah, disinilah letaknya dikejutkan ya oleh karena apa? Kasih karunia. Dikejutkan oleh karena anugerah. Tadi pertanyaannya di awal adalah siapa yang terkejut? Ya tentu kita pun terkejut, bukan? Loh, Rahab berbohong kok. Tapi di Imamat pasal 11 muncul nama dia. Muncul namanya kan. Bahwa sebagai Ibrani pasal 11, maaf. Ibrani pasal 11 muncul sebagai nama Rahab sebagai pahlawan apa? Iman. Kenapa? Itu kasih karunia Tuhan itu. Nah, kasih karunia Tuhan itu bisa terjadi oleh karena iman yang kecil daripada siapa? Daripada Rahab. Oke, itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Saya kembali mundur ke ini. Ya, ayat hafalan ini. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, bahkan perempuan sundal dia kan, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan apa? Dengan baik. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta. Kalau kita lihat ya, anugerah yang diberikan Tuhan itu, yaitu kepada bangsa Israel untuk lanjut perjalanan untuk ke negeri perjanjian, ya karena mereka sudah gagal. Kemudian anugerah diberikan juga kepada Rahab ya. Saya melihat tadi penekanan yang diulang-ulangi kembali, yaitu tindakan dari Rahab yang dibilang itu sebenarnya nggak benar ya. Berbohong itu nggak benar ya. Nah, dari pelajaran ini bisa saja orang akan tergoda atau meniru. Ya misalkan dia untuk selamat, ya misalkan ada bahaya yang datang kepadanya, lalu dia gunakan cara berbohong. Apakah berbohong untuk hal yang baik itu benar atau justru tidak disarankan? Bagaimana menurut Pendeta? Oke, coba lihat hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu di alinea 1, 2, 3, keempat. Alinea keempat ya. Ya. Perkataan orang Gibeon sangat mirip dengan perkataan Rahab. Oke ya. Keduanya mengakui kuasa Allah Israel. Dan keduanya mengakui bahwa keberhasilan Israel bukanlah semata-mata prestasi manusia. Mereka akui ini dua ini. Berbeda dengan orang Kanaan lainnya. Mereka tidak memberontak terhadap rencana Yahweh untuk memberikan negeri itu kepada orang Israel, orang Gibeon maksudnya ya. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan sendiri yang menghalau bangsa-bangsa itu keluar dari hadapan orang Israel. Berita tentang kelepasan mereka dari Mesir dan kemenangan mereka atas Sihon dan Og mendorong Rahab dan orang Gibeon untuk mencari persekutuan dengan orang Israel. Namun
ketimbang mengakui sepenuhnya kesediaan mereka untuk menyerah kepada Allah Israel seperti yang dilakukan oleh Rahab, orang Gibeon menggunakan tipu muslihat. Oke, jadi pertanyaan tadi, apakah diperbolehkan? Kalau saya boleh katakan, ya tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa Rahab lakukan itu? Hanya itu yang Rahab tahu. Jadi itu kelemahannya ya? Itu kelemahannya. Itu poin pertama saya. Nah, manusia kan lebih gampang mengingat kelemahan orang kan? Di situ masalahnya. Jadi pertanyaan itu muncul. Kalau gitu boleh bohong dong. Boleh bohong. Kalau gitu boleh ini dong. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah hanya itu yang kita tahu. Tetapi jangan lupa bahwa pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan terima itu. Bukan seperti orang Gibeon itu. Sama semua prinsipnya, bedanya adalah orang Gibeon itu melakukan itu dengan cara menipu supaya mereka selamat. Bisa itu agak tipis. Agak tricky memang tricky. Jadi kembali fokus saya adalah, karena pertanyaannya kan, siapa sih yang diantara kita yang nggak pernah berbohong? Coba cek dulu siapa. Tetapi bedanya adalah pada waktu kita melakukan kesalahan lah, nggak usah berbohong dulu ya, kesalahan. Bedanya adalah, aduh Tuhan maafkan saya. Kan di situ kelebihan. Sementara orang lain melakukan hal-hal yang tidak benar itu ya biasa aja gitu, biasa aja. Nah disitulah anugerah yang mengejutkan kita itu. Aduh, memang saya melakukan ini, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan yang yang kedua. Nah, saya sering bercanda. Ini bukan masalah boleh atau tidak, tapi ini guyonan, dan guyonan ini untuk mengalihkan perhatian. Contoh, kita sarapan pagi beli nasi uduk atau nasi kuning atau lontong kari atau apa, tiba-tiba ada udangnya. Kita mau apain itu? Kan begitu. Saya sering katakan, kok kita lebih fokus kepada udangnya sih, bukan fokus kepada pengorbanan Yesusnya. Bisa dapat poin saya kan? Jadi kembali, kalau cerita Rahab ini benar, dia lakukan itu. Bahkan dia perempuan sundal, tapi hanya itu yang dia tahu. Hanya itu yang dia tahu. Dengan keyakinannya, dengan imannya, dia menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Berbeda dengan Gibeon. Mereka tahu kuasa Tuhan itu, tapi mereka melakukan itu tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tapi menggunakan pikirannya gimana supaya kami selamat dengan cara menipu. Baik, terima kasih Pendeta. Demikian pelajaran kita yang sudah disampaikan oleh Pendeta Panjaitan. Semoga apa yang kita dengar ini menolong kita untuk semakin lebih bertumbuh dalam iman, terlebih melihat bagaimana anugerah-anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan ataupun kesempatan, tapi Tuhan selalu berikan berulang-ulang kali. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, pelajaran ini sungguh menolong kami melihat kemurahan kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami terus melihat bagaimana hidup kami berserah sepenuhnya ke dalam kasih-Mu dan dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati pemirsa yang menyaksikan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.